إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسlimin rahimakumullah. Perkara yang maklum di kalangan para tulabul ilmi secara khusus dan kaum muslimin secara umum, bahwasanya dakwah ilallah, berdakwah kepada Allah dengan ragam bentuknya, dalam bentuk muhadarah-muhadarah, khutbah-khutbah, Jumat, khutbah Id, atau dalam bentuk menyampaikan pelajaran-pelajaran ilmiah atau tulisan-tulisan ilmiah dalam sebuah kitab atau sebuah risalah atau melalui media-media yang ada sekarang ini. Segala bentuk amaliyah dakwah ilallah adalah perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, diamalkan oleh orang-orang besar dari kalangan para anbiya wal mursalin, diamalkan oleh salafun shalihin dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dilanjutkan oleh para immatul huda, para imam-imam kita, immatus sunnah, dilanjutkan oleh para ulamauna, para du'at, para muballighin, kaum muslimin yang punya kemampuan dengan kadar kemampuannya masing-masing, dengan skalanya masing-masing. Amal soleh, amal ibadah kepada Allah yang begitu agung, yang begitu mulia dilakukan oleh orang-orang besar, orang-orang mulia. Sangat masyhur di kalangan kita semua. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, dakwah kepada Allah Azza wa Jalla dinyatakan sebagai dakwah yang maqbulah, diterima di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai sebuah ibadah besar, sebagai sebuah amal saleh ketika terpenuhi padanya dua persyaratan. Yang pertama ialah mutaba'atus sunnah, mengikuti bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam berdakwah, terkait dengan wasilah dakwah, terkait dengan kaifiyah dakwah, terkait dengan uslub dakwah, terkait dengan muatan-muatan isi dakwah ilmiah. Dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Dan sungguh telah ada untuk kalian wahai kaum muslimin pada Rasulullah SAW uswatun hasanah, teladan yang baik,
dalam semua hal, di antaranya dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diperkenankan bagi siapapun yang terjun dalam dakwah ilallah menempuh cara-cara yang tidak pernah ada di zamannya Rasulullah SAW, atau dengan cara-cara yang melanggar, yang mukhalafah, yang menyelisihi bimbingan dakwah Nabi kita Muhammad SAW yang diterapkan oleh salafun salih. Dikarenakan cara dakwah Rasulullah SAW itu yang paling ilmiah, yang paling hikmah, yang bermaslahat, yang bermanfaat. Tidak ada lagi cara lain yang lebih bagus daripada itu. Dikarenakan beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah diiringi dengan wahyu Allah Azza wa Jalla. Yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga semuanya harus terikat dengan bimbingan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara kaifiyah, secara uslub, secara wasilah, secara muatan isi. Yang menyelisihinya dikatakan sebagai dakwah munharifah, dakwah-dakwah yang menyimpang, ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan dalam hadis yang masyhur, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amal yang tidak ada padanya contoh bimbingan dari kami, maka dia tertolak. Ketentuan yang kedua ialah ikhlasun niyah. Mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Mempersembahkan ibadah tadi hanya untuk Allah semata. Dalam perkara dakwah, dia harus mengikhlaskan niatnya dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan mereka tidak diperintah melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah semata, sebagai hunafa, orang-orang yang hanif. Al-hanif itu yang menghadapkan wajahnya hanya kepada Allah, berpaling dari selainnya. Mukhlis, orang yang ikhlas dalam ibadahnya, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata, tidak ada padanya tendensi pribadi atau tendensi duniawi atau niatan-niatan selain Allah Azza wa Jalla. Dalam dakwah pun dia harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Ikhlas dalam berdakwah itu ada dua gambaran. Yang pertama ialah dakwahnya ilallah. Dia mengajak orang lain, dia mengajak masyarakatnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ilallah. Kalau kita membaca beberapa ayat yang berkaitan dengan dakwah, selalu dengan kalimat dakwah ilallah atau ila sabili rabbik. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nahl, Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Allah mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbik." Hendaklah kau berdakwah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam ke jalan Tuhanmu. Mengajak umat manusia kembali ke jalan Allah, kepada bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu namanya ikhlas. Dalam banyak riwayat, dalam banyak hadis selalu dengan menggunakan bahasa ilallah, dakwah ilallah. Allah mengatakan dalam ayat yang lain di dalam surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi sabili, inilah jalanku yang aku tempuh.
yaitu ad'u ilallah. Aku berdakwah kepada Allah, mengajak orang kembali kepada Allah ala basiratin, di atas ilmu, di atas petunjuk, di atas basirah, saya dan orang-orang yang bersama dengan saya, yang mengikuti saya. Ilallah. Sehingga dakwah itu barakallahu fikum mengajaknya kembali kepada Allah, kembali pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kembali pada Al-Quranul Karim, kembali pada sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengajak orang kembali kepada kelompoknya, atau golongannya, atau partainya, atau organisasinya, atau pribadinya, atau pesantrennya, atau tempat tinggalnya, atau yang lain-lainnya. Itu bukan dakwah ilallah, tapi dakwah ila nafsihi au ila hizbihi. Mengajak orang kepada diri pribadi atau kepada hizbnya. Itu diingatkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah dalam kitab Tauhid ketika membahas tentang masalah ini. Diingatkan banyak orang yang zahirnya berdakwah ilallah, tapi pada kenyataannya dia berdakwah ila nafsihi wa hizbih. Berdakwah kepada dirinya atau mengajak orang kepada hizbnya. Itu bukan ikhlas dalam dakwah. Barakallahu fikum. Bentuk yang kedua terkait dengan muatannya. Yang namanya berdakwah kepada Allah dengan ikhlas, maknanya ialah mengajak orang kembali kepada kebaikan, mengajak orang kembali kepada bimbingan Islam, kepada bimbingan sunnah, bimbingan Al-Quranul Karim, mengajak kepada tauhid, kepada sunnah, kepada akhlakul karimah, kepada muamalah yang baik, kebaikan-kebaikan yang disebutkan dalam Islam. Bukan mengajak kepada perkara yang batil, bukan mengajak kepada perkara yang mungkar, tapi kepada perkara kebaikan. Allah mengatakan dalam firman Ali Imran, Allah berfirman, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada dari sebagian kalian umat yang mendakwahkan kepada perkara kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang muflih, yang beruntung, yang sukses. Perhatikan ayat ini, Allah mengatakan yad'una ilal khair, mendakwakan kepada perkara kebaikan, ilmu yang dia sampaikan, petunjuk Islam yang dia sampaikan, bimbingan sunnah yang dia sampaikan, ilmiah, dengan hujjah, dengan ayat, dengan hadis, dengan keterangan para ulama sunnah, perkara kebaikan. Inilah yang namanya ikhlas dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, dakwah yang diemban seseorang, siapapun dia, dinyatakan dakwah yang sahihah, yang benar, dinyatakan sebagai dakwatun maqbulah, diterima di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai ibadah, sebagai amal saleh apabila terpenuhi padanya dua ketentuan tadi. Dai-nya ikhlas dalam berdakwah, dan dalam dakwahnya sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana salafun saleh mempraktekannya, bagaimana para ulama sunnah mempraktekannya. Ini berlaku sampai hari kiamat nanti. Tidak akan pernah berubah prinsip ini. Siapapun yang masuk dalam ranah dakwah harus ikhlas dan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, sebagaimana amal-amal soleh yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Kalau kita melihat dalam dunia dakwah, dalam media dakwah, terlalu banyak fenomena-fenomena dakwah yang tidak sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara zahirnya mempesona, walaupun secara zahirnya banyak orang yang terpikat dengannya. Dakwah itu bukan untuk mencari pengikut, bukan untuk dan dihitung dengan jumlah pendengar dan pemirsa. Tapi dakwah dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Sebagian mereka masuk dalam ranah dakwah ilallah, tetapi tata cara dakwahnya menyimpang dari bimbingan sunnah. Berdakwah dengan cara mubaharat, berdakwah dengan cara demonstrasi. Ini melanggar syariat. Tindakan yang menyerupai orang-orang non-muslim, bukan dari bimbingan Islam sedikit pun. Kemalborotannya sangat banyak. Yang paling utama menyelisih bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Islam tidak pernah jaya dengan cara demonstrasi. Nabi kita Muhammad dahulu menyiarkan dakwah Islam dan sukses menjadikan Jaziratul Arab sebagai darul muslimin bukan dengan cara demonstrasi, tapi dengan cara-cara ilmiah dan bermartabat. Sebagian mereka berdakwah kepada Allah dengan cara sinema. Dahulu disebut dengan sinema. Kalau sekarang berdakwah kepada Allah melalui dunia taimen, berdakwah dengan cara-cara seperti ini. Ada sinema Islami, kata mereka. Ada sinema dakwah, kata mereka. Kalau zaman dahulu kala para ulama kita membahasakan dengan tamthiliyat, mengadakan opera, pertunjukan dan segala macamnya tamthiliyat. Ini merupakan dakwah munharifah, bertentangan dengan cara dakwah Rasulullah SAW. Rasul dan para sahabatnya tidak pernah melakukan hal yang demikian. Islam tersebar di seluruh penjuru dunia bukan melalui sinema Islam, bukan melalui film-film Islam atau semisalnya, atau opera-opera Islami, kata mereka. Sebagian mereka pula barakallahu fikum mendakwakan Islam melalui musik, menggunakan istilah nada dan dakwah. Ada ceramahnya, ada musiknya musik Islami, kata mereka. Ini semuanya bertentangan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Tidak benar sejarahnya dalam bimbingan sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya atau salafun saleh mendakwakan Islam dengan cara nyanyian. Bahkan itu perkara yang diingkari semenjak zaman dahulu kala oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan para ulama yang lain. Kalau zaman dahulu disebut dengan sama'at, sekarang juga ada istilah itu. Semuanya dakwah munharifah, berseberangan dengan apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka pula barakallahu fikum berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla dengan melanggar prinsip-prinsip Islam. Ada unsur mukhalafah padanya, ada unsur kemungkaran-kemungkaran padanya. Mendakwahkan Islam tetapi menanggalkan atribut keislamannya. Apa yang mau dia dakwahkan? Mendakwakan sunnah tapi menanggalkan dan meninggalkan atribut-atribut sunnah. Apa yang mau dia dakwahkan? Mendakwakan dakwah salafiyah tapi menanggalkan atribut salafiyahnya.
tidak menyebut sedikit pun kata-kata salaf atau salafi atau salafiyah, tidak menyebut sedikit pun para ulama sunnah, tidak sedikit pun menyebut rujukan-rujukan kitab-kitab ulama sunnah, tidak pula sedikit pun menyebutkan istilah-istilah ilmiah ahlu sunnah. Nyebut kata-kata ahlu sunnah tidak berani, nyebut kata-kata salaf tidak berani, menyebutkan rujukan ini bukunya ulama fulan tidak berani, dikarenakan itu adalah atributnya Ahlus Sunnah, atributnya Salafiyah. Khawatir dituduh teroris atau radikalis atau Wahabi. Lalu apa yang mau dia dakwahkan? Ini semuanya menanggalkan manhaj, menanggalkan prinsip dakwah. Tidak pernah ada di zamannya Rasul SAW dan para sahabatnya atau salafus saleh atau para ulama sunnah, ulama huda sampai sekarang ini yang melakukan seperti itu. Itu manhaj dakwah yang menyimpang. Mau mendakwakan, menyuruh orang lain kepada sunnah, tapi menanggalkan atribut sunnah. Apa yang dia dakwahkan? Mau mendakwai orang lain kepada dakwah salafiyah, tapi menanggalkan atribut salafiyah. Manhajun gharib. Ini merupakan manhaj yang aneh yang tidak pernah ada di kalangan salafun saleh dan para ulama sunnah. Ini semuanya menyimpang dikarenakan kaifiyah dakwahnya, manhaj dakwahnya, metodologi dakwahnya tidak sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu pula kalau kita menyaksikan dan mencermati dunia dakwah, kita akan mendapati banyak pihak-pihak yang tidak ikhlas di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang keikhlasan itu terkait dengan niat. Niat itu dalam hati. Tidak mungkin kita mengorek-ngorek hatinya orang lain. Tetapi barakallahu fikum, ketidakikhlasan seseorang dalam berdakwah kepada Allah itu ada tanda-tandanya. Ada ciri-cirinya, ada bentuk-bentuknya, namanya madzahir yang nampak di permukaan, muncul pada lesannya, falakatul lisanih, muncul pada gestur tubuhnya, atau tidak tanduknya, atau peranginya, atau yang lainnya. Nampak di permukaan dakwah dia ternyata tidak ikhlas. Bukan mendakwakan Islam, mendakwakan Islam sunnah. Bukan mengajak orang lain kembali kepada Allah dan Rasulnya. Terlalu banyak barakallahu fikum di medan dakwah orang-orang yang mendakwahkan kelompoknya, yang mendakwahkan kepada golongannya, mengajak orang kembali pada kelompoknya atau golongannya, atau hizibnya, atau partainya, atau organisasinya. Tapi dengan level dakwah Islam. Dikarenakan mereka kaum muslimin. Pada kenyataannya tidak mengajak orang kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tidak mengajak orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Mengajak orang pada kelompoknya, kepada hizibnya. Terlalu banyak. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing hizib merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Terlalu banyak di sana barakallahu fikum pihak-pihak yang justru berdakwah
mengajak orang kembali kepada dirinya, untuk fanatik kepada dirinya, untuk membela dirinya, untuk membela kehormatan dirinya atau nama baiknya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak. Terlalu banyak pula di sana barakallahu fikum orang-orang yang berdakwah tetapi punya niatan-niatan pribadi. Hubub nafsiyah, niatan-niatan pribadi. Entah mendapatkan dunia, dakwah dipakai untuk ajang pencarian dunia, sebagai bisnis yang dikomersialkan. Sebagian pula mereka menjadikan dakwah untuk misi pribadinya, entah mendapatkan seorang wanita yang mau dia nikahi, atau mendapatkan sebuah kedudukan, riasah, jah, wa mansib, baik jabatan-jabatan yang masyhur atau paling tidak jabatan-jabatan terkait dengan keagamaan. Kepingin dipanggil sebagai ustadz atau sebagai dai atau sebagai syekh atau yang semisalnya. Misi pribadi, duniawi, harta atau tahta atau wanita. Terlalu banyak yang seperti ini. Ini semuanya barakallahu fikum tidak ikhlas dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ikhlas. Sebagian mereka terjangkiti yang namanya hubbur riyasa, cinta kedudukan. Apa-apa harus dia yang tampil, semuanya harus saya atau aku. Kalau bukan aku atau saya, alias dia atau kamu, tidak bisa. Sebagian mereka berdakwah dalam rangka untuk prestise, kehormatan diri, kemasyhuran, ketenaran. Hanya semua itu enggak ikhlas. Barakallahu fikum. Belum lagi terkait dengan tema tadi yang disampaikan. Dalam Islam yang disampaikan itu ayat atau hadis atau penjelasan para ulama tentang ayat tadi atau hadis tadi, ilmiah, perkara akidah, perkara ibadah, perkara fikih, perkara hadis, perkara akhlak, perkara sirah atau yang lain-lain. Namun sebagian mereka berdakwah yang dia sampaikan masalah politik, yang dia sampaikan masalah dunia dalam berita, dakwah yang disampaikan masalah masakan dan minuman, dakwah yang disampaikan masalah-masalah otomotif, masalah mobil, masalah motor. Ayu dakwatin hadza, dakwah apa ini? Yang diserukan bukan itu semua, yang diserukan al-khair, yad'una ilal khair. Mendakwakan perkara kebaikan, mendakwahkan kepada perkara-perkara kebaikan. Terlalu banyak di luar sana barakallahu fikum yang seperti ini. Maka kaum muslimin rahimakumullah, penting bagi masing-masing kita dikarenakan dakwah ini di pundak masing-masing kita dengan kadar kemampuannya masing-masing. Kata Rasulullah SAW, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun itu ayat. Harus menata niat, harus ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala, harus sesuai dengan bimbingan sunnah, basirah, harus memiliki basirah, ilmu, petunjuk bimbingan bagaimana dakwah yang benar sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Dan jangan lupa, ketika dakwah itu sesuai dengan bimbingan sunnah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjadi patokan dia ialah Islam dan sunnah. Yang menjadi patokan dia adalah Allah dan Rasulnya. Yang menjadi patokan dia ialah Alkitab dan Sunnah. Ketika mengajak orang lain untuk membela sesuatu, yang dia sampaikan membela Islam dan membela sunnah, yang dia sampaikan membela Allah dan Rasulnya SAW. Bukan membela pribadinya, bukan membela kelompoknya, bukan membela tempatnya, atau yang lain-lain. Barakallahu.
Dikarenakan terlalu banyak di luar sana berseliweran model-model dakwah yang ternyata berseberangan dengan dakwah yang benar. Sekali lagi, masing-masing kita, terutama yang sudah masuk dalam ranah dakwah, harus betul-betul introspeksi diri. Harus betul-betul selalu dia waspadai dan dia teliti. Bagaimana niatan dia dalam dakwah ya Allah ini? Bagaimana keikhlasan dia? Dan bagaimana pula kesesuaian dakwah dia dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Yang diinginkan bukan berapa orang yang ikut dengan dia. Yang diinginkan bukan sejauh mana nama dia melambung. Tetapi yang diinginkan ialah sudah sejauh mana keikhlasan kamu dalam berdakwah. Sudah sejauh mana barakallahu fikum kesesuaian kamu dengan sunnah Rasul dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Dulu para anbiya wal mursalin berdakwah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketabahan, dengan penuh ketulusan, dengan bimbingan Allah Azza wa Jalla. Ada nabi yang diikuti oleh Roh pun 3 sampai 9 orang saja. Ada nabi yang hanya diikuti oleh 3 orang saja. Ada nabi yang diikuti oleh 2 orang saja. Ada nabi yang diikuti 1 orang saja. Bahkan ada nabi yang tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Itu bukan kegagalan dakwah. Dikarenakan tujuan dakwah bukan untuk mencari pengikut, tapi dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, berdakwah kepada Allah dengan ikhlas dan cara yang benar. Selebihnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla nanti memberikan taufik kepada kita semua dan juga hidayahnya, sehingga dengan taufik Allah Azza wa Jalla semata kita berharap semoga dakwah kita dakwah yang makbulah, dan sebagai seorang dai dan para duat ilallah bisa berdakwah dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan bimbingan sunnah, sehingga diharapkan dakwah yang kita lakukan selama ini dakwah yang dinilai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dan amal soleh berpahala besar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin.